Perkenalkan, nama saya Verena Septiana. Saya mahasiswa semester 2 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Di video kali ini, saya akan memberi pertanyaan pada diri saya sendiri dan saya akan menjawabnya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah pengantar teologi ini. Selamat menonton! Pertanyaan yang pertama, jelaskanlah etimologi teologi. Etimologi atau dalam bahasa Indonesia itu etimologis, teologi dalam bahasa Indonesia, teologia dan teologos dalam bahasa Yunani. Theos artinya Allah dan logos artinya ilmu. Teologi itu ilmu atau diskursi pembicaraan yang mendalam tentang Allah. Teologi itu ada di antara dua kutub. Yang pertama, itu kebenaran abadi sebagai dasarnya, itu Tuhan sendiri. Yang kedua, keadaan sementara tempat kebenaran abadi harus diterima. Pertanyaan yang kedua, jelaskan teologi sebagai ilmu iman. Disusun metode sistematis, koheren, sesuai, bertalian dengan ilmu di bidang tertentu dan kenyataan dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang tersebut. Refleksi ilmiah atas rumusan dan ungkapan iman tradisi Kristiani itu tuh metodis cara kerja tertentu, sistematis, urutan logis atau langkah-langkah tertentu, koheren itu sesuai data dan analisa efektif yang ditampilkan. Pertanyaan nomor 3, jelaskan teologi sebagai ilmu kegerejaan. Teologi tidak dapat lepas dari gereja. Teologi itu kegiatan beriman gereja. Percaya seperti gereja percaya yang Kristus ajarkan. Teologi itu terlaksana dalam komunitas, dikomunikasikan dan diatur oleh komunitas-komunitas yang bersangkutan. Yang ketiga, teologi menafsirkan hidup dan perkembangan gereja terus-menerus. Teologi tidak bisa berhenti. Pertanyaan nomor 4, jelaskan hidup gereja dan magisterium. Iman selalu direfleksikan dalam konteks tradisi. Pengalaman iman seluruh gereja, dulu dan sekarang. Tradisi selalu dari rumus ungkapan iman. Maka, ungkapan iman yang terdahulu perlu ditafsirkan dan dirumuskan kembali. Namun, iman yang diungkap dulu dan sekarang tetap sama, dan dalam itu konsisten. Karena roh yang menggerakkan itu adalah sama. Iman sama, ungkapan beraneka. Banyaknya ungkapan tidak identik dengan penyadaran dan pemahaman yang makin sempurna. Tiap ungkapan berkepentingan menjawab soal-soal pada zamannya. Maka rumusan tradisi, tantangan bagi proses penyadaran dan pengungkapan iman gereja zaman sekarang. Lalu yang terakhir itu, sehingga yang ditemukan dalam tradisi bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sekarang, melainkan model-model yang mengarahkan dan membantu kesadaran dan perumusan iman umat zaman sekarang. Pertanyaan nomor 5, jelaskan hidup gereja sebagai fenomena budaya dan peristiwa sabda. Hidup gereja menunjukkan ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan keseluruhan cara berada manusia, wujud beda dan lembaga. Maka beriman dalam selalu konteks. Kebudayaan mempengaruhi pengungkapan dan perumusan iman serta kena pada pengalaman iman itu sendiri. Hidup gereja disebut peristiwa sabda. Hidup gereja peristiwa sabda. Hidup gereja itu lahir dari sabda, berkembang karena sabda dan jawaban manusia atas pewartaan sabda. Maka gereja melaksanakan dan melanjutkan hidup Kristus, merefleksikan dan menyatakan karya Kristus. Refleksi dan pernyataan tampak dalam bahasa gereja. Pertanyaan nomor 6, jelaskan kitab suci sebagai sumber teologi bersama dengan tradisi. Gereja Katolik mengenai dua model, yaitu penerusan wahyu Allah yang ingin menyelamatkan semua orang. Yang pertama, itu pewartaan tidak tertulis, yaitu tradisi. Dan yang kedua, pewartaan tertulis, itu kitab suci. Kesamaannya, asal-usulnya itu Allah. Maksud tujuannya itu meneruskan wahyu. Muatan itu sabda Allah yang dijamin oleh Roh Kudus, yaitu jemaat beriman, Kristiani memahami tradisi. Tradisi itu pewartaan tidak tertulis. Prioritas terhadap kitab suci itu pewartaan tertulis. Ada lebih dulu dari kitab suci.
lebih mampu menjadi sarana penerusan Injil. Diteruskan seperti pada saat diterima, pewartaan lisan, teladan, dan penetapan-penetapan. Pengungkapan yang integral itu menyeluruh, langsung dan intensif, bukan hanya kata-kata, dan pewartaan yang hidup. Pertanyaan nomor 7, jelaskan magisterium melayani kitab suci dan tradisi. Peran magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik pada sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu yang kebawaannya dilaksanakan dan kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Yesus Kristus. Magisterium ini tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya, supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, oleh kuasa Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup pembantunya yang dalam kesatuan dengan Bapak Paus menjaga dan melindungi sabda Allah itu dari interpretasi yang salah. Pertanyaan nomor 8, jelaskan tentang saksi-saksi tradisi. Saksi-saksi tradisi itu yang pertama tuh keyakinan awal. Iman rasuli itu berkembang dari sisi kebahasaan cara penalaran yang lalu ditafsirkan oleh bermacam orang, tertangkap dalam aneka bentuk pernyataan hidup gereja. Saksi-saksi tradisi itu orang atau lembaga yang menduduki tempat istimewa karena bobot penafsirannya. Para bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen awal yang menulis dalam bahasa Yunani, Latin, Syria dari Amerika dan Armenia, Lalu ajaran dan kesuciannya secara umum diakui gereja dan menghasilkan karya klasik dalam kebudayaan Kristiani, yaitu Barat dan Timur. Barat itu Isidorus dari Sevilla dan Timur itu Yohanes dari Damaskus. Lalu ada para pujaga gereja, gelar bagi orang kudus yang punya ajaran istimewa dan ortodoks. Paus Gregorius Agung, Ambrosius dari Milan, Agustinus dari Hippo, Hieronymus, Basilius Agung, Gregorius dari Nazis, Yohanes Chrysostomus, Athanasius dari Alexandria, Katarina dari Sinea, dan Teresia dari Avila. Pertanyaan nomor 9, jelaskan bahwasanya gereja itu satu, kudus, katolik, apostolik, dan ekumenis. Gereja itu satu, karena sumber dan teladannya adalah kesatuan pribadi-pribadi dalam satu Allah Tritunggal. Sebagai pendiri dan kepala, Yesus Kristus menetapkan kesatuan semua umat manusia dalam satu tubuh. Sebagai jiwa gereja, Roh Kudus mempersatukan semua umat beriman dengan Kristus. Gereja itu kudus. Gereja itu disebut kudus sejauh Allah yang menjadi pendirinya. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi gereja untuk menguduskannya dan menjadikannya sumber pengudusan. Roh Kudus mencurahkan cinta kasih kepada gereja. Di dalam gereja, manusia menemukan kepenuhan sarana keselamatan. Kekudusan merupakan panggilan hidup gereja, anggotanya, dan merupakan tujuan dari semua kegiatannya. Kekudusan gereja sendiri, mereka sebagai pendosa yang selalu membutuhkan pertobatan dan penyucian. Gereja itu Katolik, artinya universal. Sejauh Kristus hadir di dalamnya, di mana terdapat Kristus, di sana jugalah gereja Katolik. Santo Ignatius dari Antioquia. Gereja mewartakan kepenuhan dari dan totalitas iman, membawa dan mengatur kepenuhan sarana keselamatan, dan diutus kepada segala bangsa, dari segala zaman apapun kebudayaannya. Gereja apostolik. Gereja disebut apostolik pada dasarnya bersifat apostolik, karena didirikan di atas para rasul. Gereja bersifat apostolik dalam ajaran yang sama dengan ajaran para rasul melalui pengganti-pengganti mereka, yaitu para uskup dalam kesatuan dengan pengganti Petrus sampai pada kedatangan Kristus kembali. Gereja disebut ekumenis, itu rumah yang didiami, inisiatif keagamaan menuju kesesaan di seluruh dunia. Pertanyaan nomor 10, jelaskan rumusan iman aku percaya.
Rumusan iman menurut Katolik dalam kredo atau syahadat, kita memulai dengan perkataan aku percaya atau kami percaya. Iman adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan. Karena tanpa iman tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Kita dapat menjabarkan makna aku percaya dalam 3 hal dalam KGK 35. Ungkapan rumusan iman orang Katolik adalah doa syahadat para rasul,